selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Natasha, biasanya panggil Aca. Hari ini atau pagi ini aku akan sharing tentang pengalamanku melewati depresi yang aku alami kurang lebih mungkin 10 tahun ya. Sebelum jauh saya cerita tentang diri saya, mungkin saya jelaskan dulu apa sih itu depresi. Depresi itu adalah suatu kondisi di mana perasaan sedih itu berdampak sama pikiran, tindakan, perasaan, dan kesehatan mental seseorang. Dan berhubung background saya psikolog, jadi saya mengacu pada buku DSM-4 di mana gangguan depresif itu dikategorikan sebagai salah satu gejala gangguan kejiwaan juga, tapi harus memenuhi beberapa persyaratan untuk bisa dikatakan sebagai seseorang mengalami kondisi depresi. Yang pertama yaitu ada kurang lebih 9 kriteria. Mungkin teman-teman bisa cari di mana namanya, di Wikipedia ya, atau di Google gitu, apa sih kriteria tersebut. Dan gejala itu harus muncul kurang lebih mungkin 5 atau lebih gitu ya, dan bertahan pada masa kurang lebih 2 minggu selama waktu tertentu gitu ya di dalam kehidupannya ya, minimal sih mungkin 2 minggu. Dan kondisi ini berasal mungkin ada beberapa faktor penyebabnya. Ada memang faktor biologis ya, memang ada kayak misalnya ketidakseimbangan neurotransmitter lah atau apa gitu ya, tapi yang lebih banyak mungkin lebih ke faktor psikologis ya, atau pengalaman traumatis yang dialami oleh seseorang ya. Kemudian saya kembali ke cerita pengalaman hidup saya. Jadi saya mengalami beberapa episode depresi dalam hidup saya. Awalnya nggak tahu itu adalah depresi. Yang aku tahu, aku mengalami beberapa kondisi perasaan yang sedih, marah, kecewa sama hidup itu cukup lama. Mungkin diawalin tahun 2010, di mana waktu itu kondisinya sudah memiliki 1 orang anak. Saya bekerja dan menjadi tulang punggung keluarga. Suami lebih banyak mengurus anak, dan pada awal pernikahan memang kondisi itu saya sudah tahu, tapi dia sebenarnya sempat menjanjikan untuk bisa menafkahi keluarga, dan itu tidak berjalan dengan baik. Terus ini adalah sebenarnya situasi yang cukup pelik ya, dimana kayaknya ngerasa semua aku yang harus pikirkan sendiri biaya hidup gitu kan. Dan ternyata anakku yang pertama adalah ADHD, sehingga membutuhkan terapi dengan biaya yang tidak sedikit. Mati-matian tuh dari bulan ke bulan mencoba mengalokasikan dana untuk biaya terapinya, dan berkomitmen untuk melakukan segala sesuatunya untuk anak. Karena anak saya yang sulung adalah anak
pertama dari kedua belah pihak, baik saya maupun suami waktu itu. Jadi perhatian si sulung tidak hanya didapat dari kami orang tuanya, tapi juga nenek dan adik-adik ipar dari suami. Dan saya waktu itu cukup cemburu dan kayak merasa tersaingi lah gitu, sehingga ada pergulatan juga, ada ketidaksukaan juga saya terhadap mereka, sehingga menambah beban pikiran saya pada saat itu. Pekerjaan saya cukup bagus, saya seorang konsultan dan banyak berhubungan sama orang-orang, dan mengharuskan saya untuk tampil ibaratnya prima lah gitu, bisa bekerja dengan taktis tanpa ada permasalahan apapun dan pekerjaan selesai. Tapi waktu itu juga mulai banyak project yang saya tangani gitu ya. Saya mendapatkan suatu kedudukan di kantor, dan akhirnya itu jadi overwhelm ya, kalau ininya kayaknya semuanya berlebihan gitu buat saya untuk hadapi sendirian, dan saya nggak bisa cerita sama suami waktu itu karena hubungan komunikasi kami juga buruk gitu. Saya nggak punya siapa-siapa, merasa sendiri, nggak bisa cerita, paling hanya 1-2 orang, itu pun juga tidak membuat saya lega. Saya juga merahasiakan kondisi saya sama kedua orang tua saya waktu itu, dan mereka melihat kondisi saya itu cukup memprihatinkan gitu kan. Sorry. Namun akhirnya saya mencoba untuk bertahan dengan situasi yang ada, dan akhirnya saya lepaskan adalah jabatan dalam pekerjaan, sehingga beban saya sedikit berkurang. Terus kemudian sempat terpikir untuk berpisah pada saat itu, tapi tidak jadi karena tiba-tiba saya hamil anak kedua. Merasa oke gitu ya, cukup terkejut gitu ya, karena tidak mengharapkan. Oh ya, pada 2010 juga ayah saya meninggal mendadak. Itu juga membuat kayaknya situasi kondisi keuangan saya juga cukup ngedrop, karena kadang-kadang kalau jujur waktu itu kalau pas lagi nggak punya duit, kadang-kadang saya minta sama orang tua gitu ya. Dan papa meninggal mendadak, jadi kayak nggak punya pegangan. Ya udah, akhirnya waktu itu keputusannya adalah melepas jabatan. Berkurang, kemudian tahap selanjutnya adalah punya anak kedua ya. Sempat membaik lah gitu ya, dan kami berpikir gimana nih gitu ya untuk kedepannya. Ternyata kami berusaha waktu itu adalah untuk bertukar peran. Saya menjadi ayah, menjadi tulang punggung keluarga, dia yang bapak rumah tangga, di rumah ngurusin anak. Oke, tapi itu tidak berlangsung lama karena berikutnya saya hamil kembali untuk anak ketiga. Nah, pada saat kehamilan tidak terlalu gimana banget gitu ya, tapi begitu anak ketiga lahir, kayaknya itu adalah pemicu utama kondisi saya 6 tahun belakangan
gitu ya, karena anak saya yang kecil umurnya kurang lebih 6 tahun. Jadi anak ketiga lahir yang sulung praktis ditinggal sama nenek sama tante-tantenya, karena saya nggak sanggup ngurus dua bayi lah ibaratnya, karena yang kedua itu masih usianya 22 bulan dan satu bayi lahir dan masih bayi gitu yang saya harus urus sendiri. Ya saya sampai waktu itu mikir hamil lagi berarti nyari duit harus lebih kencang lagi gitu kan. Gimana caranya saya menghidupi 3 orang anak dengan 1 orang suami dengan kondisi saya yang kalau memang saya nggak bekerja maka saya nggak akan dapat gaji lah ibaratnya, karena project based kan. Kemudian ya untuk hari-hari akhirnya yang sulung sama neneknya dan tantenya, kemudian di situ saya merasa anak saya diambil oleh mereka dan saya mulai membenci mereka, dan memang hubungan kami juga nggak terlalu baik-baik saja, dan itu masih PR sampai sekarang untuk memaafkan mereka gitu ya, karena terutama sama ibu mertua waktu itu hubungannya nggak akur, banyak sekali perbedaan pendapat atau nilai di antara kami yang nggak sinkron, sehingga membuat ya udah jauh aja gitu. Nah, terus kemudian dengan suami waktu itu hubungannya juga komunikasi kurang baik. Dia memang akhirnya punya penghasilan, punya pekerjaan, sehingga ada waktu di mana ketika saya menitipkan anak-anak ke daycare, semua saya urus sendiri, dan ayahnya waktu itu pulang hanya seminggu sekali karena pekerjaannya. Mungkin bayangannya adalah saya kelelahan karena setiap hari berangkat pagi sampai kantor, kemudian kerjain tugas kantor gitu ya, pulang menjemput gitu, terus ngurusin anak-anak bayi anak bayi 2 orang gitu ya, yang kadang-kadang rewel atau apa, nggak sempet tuh yang namanya ngeberesin rumah atau mikirin misalnya kalau ada PR dari kantor gitu. Nah, dengan 3 orang anak otomatis saya mikir gimana cara cari tambahan. Ada kerjaan hari Sabtu saya ambil, ada waktu itu sempet ngajar di salah satu universitas swasta, itu kelas karyawan, hari Minggu setengah hari dari pagi sampai jam 12 sampai jam 1 itu saya ambil juga. Jadi mungkin kebayang kali ya, habis ngelahirin nggak ada tuh yang namanya waktu untuk relax gitu ya, yang mikirnya adalah kerja gitu ya. Ya 7 hari seminggu saya kerja dalam waktu kurang lebih 2 tahunan. Akhirnya 3 tahun ya, lupa. Akhirnya saya nggak sanggup gitu, saya kolaps gitu ya, hubungan dengan suami semakin buruk. Saya merasa dia juga sibuk dengan pikirannya sendiri karena nggak bisa berbuat apa-apa juga. Ya sampai akhirnya saya merasa kami tuh tidak berteman, ngobrol pun jarang, dan menurut saya waktu itu topik pembicaraan yang paling aman adalah kegiatan organisasi waktu semasa kami berdua ada di situ saat kuliah. Sisanya saya tanya soal masa depan, dia akan diam. Saya tanya
hanya soal anak-anak, dia juga hanya jawab seperlunya. Ya, jadi ngejalanin hari-hari kayak zombie, udah mungkin mati rasa, nggak ada ini ya, tapi karena punya anak bisa coba bertahan gitu, sampai pada akhirnya ada beberapa teman yang bilang mending lo pisah, lo bahagia, karena dampaknya juga ke anak lo akan bahagia. Nah, dan saya sempat mungkin jatuh cinta sama seseorang, dan itu yang memperburuk hubungan saya dengan mantan suami. Pada akhirnya 2017 dia meminta berpisah gitu, dan kami resmi berpisah pada tahun itu 2017, tapi juga tidak menyelesaikan masalah hubungan saya dengan pria lain, itu juga tidak berlanjut. Saya juga punya masalah dengan insekuritas, mencoba mencari teman kencan tapi nggak berhasil. Akhirnya episode depresinya tetap berlanjut, dan alhamdulillahnya saya punya teman-teman yang dari kalangan psikologi ya. Jadi ada masanya ketika saya nggak punya teman, merasa nggak punya teman, semua orang benci saya, I'm nothing gitu ya. Sempet sih kepikiran kalau gue ngilang mungkin nggak akan ada yang merindukan gue. Kalau gue mati mungkin kondisinya akan lebih baik dari saat ini gitu. Tapi ya adalah beberapa orang teman baik yang menguatkan saya, dan akhirnya saya mencoba untuk bangkit gitu ya. Memang nggak bisa semuanya sekaligus satu persatu saya coba uraikan, dan sebenarnya memang mungkin masalah saya nggak cuma dari 10 tahun yang lalu, tapi jauh dari itu gitu ya. Ada masalah juga, tapi kayaknya kalau diceritain mungkin kepanjangan ya. Itu aku ikut meditasi, ikut mencoba mencari tujuan hidup gitu ya. Dan sebenarnya masuk komunitas belajar POY ini adalah salah satu bagian dari tujuan yang ingin saya capai dalam tahun ini. Jadi ya memang pelan-pelan gitu saya mencoba untuk berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan situasi yang ada, mengikhlaskan kondisi si sulung yang saat ini masih marah sama saya, mungkin marah juga sama orang tuanya, karena bapaknya juga nggak terlalu dekat. Ya kalau dia memang lebih bahagia saat ini dengan nenek dan tante-tantenya, saya mencoba ikhlaskan itu, dan it works. Pelan-pelan saya sudah lebih damai gitu ya, walaupun mungkin masih kadang-kadang suka terbawa emosi gitu ya. Kalau misalkan nonton film, situasinya kaitannya ada ibu sama anak, ya pasti gue nangis sejadi-jadinya gitu. Itu mungkin itu aja, waktu ini juga udah cukup panjang ya. Semoga nggak bosan dengan sharing saya. Terima kasih, dan mohon saya dikuatkan juga untuk menghadapi kehidupan selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi, wassalamualaikum.